Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang akan mengidentifikasikan surat keputusan kesehatan. Di sini kami mengambil surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Naila Hanifatul Habibah dengan NIM akhir 047. Selanjutnya yang kedua ada Nasifa Asyariah dengan NIM akhir 048. Yang ketiga ada Nabila Haswah Al-Wafi dengan NIM akhir 049. Ada Nur Awalia Noviatun dengan NIM akhir 050. Selanjutnya ada saya sendiri, Siva Ayu Prasetyo dengan NIM akhir 054. Dan selanjutnya ada AZ dengan NIM akhir 058. Ada Nauli Tazkiyatul Fikri dengan NIM akhir 072. Ada Atika Dwi Indiani dengan NIM akhir 073. Dan yang terakhir ada Octavian Naila Pratiwi dengan NIM akhir 077. Sebelumnya saya masuk ke latar belakang. Menurut BKPSDM ini singkatan dari Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasir. Surat keputusan ialah suatu ketetapan tertulis yang dibuat oleh badan dengan basis aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Surat ini bersifat final, individual, dan konkret. Maka dari itu, surat keputusan ada yang dapat diumumkan secara publik dan ada pula yang diumumkan melalui langsung dan diberikan kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi surat keputusan. Yang pertama, menentukan status resmi seseorang atau organisasi. Yang kedua, memberikan kepastian atau solusi dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, mendapatkan penetapan tertulis secara resmi dari instansi atau badan terkait. Yang keempat, memperoleh tindakan hukum perundang-undangan. Yang kelima, jaminan legalitas hukum secara tertulis. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi resmi untuk menyampaikan keputusan-keputusan penting. Selanjutnya adalah ciri-ciri surat keputusan. 1. SK Kesehatan Masyarakat mengatur kebijakan dan program kesehatan masyarakat seperti penanganan penyakit menular atau promosi kesehatan. 2. SK pemberian izin praktik diterbitkan untuk memberi izin kepada tenaga kesehatan, dokter, perawat, apoteker untuk menjalankan praktiknya. 3. SK penerapan fasilitas kesehatan menetapkan status fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, termasuk kriteria dan standar yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya, yang keempat ada SK penetapan kebijakan vaksinasi, menetapkan program vaksinasi tertentu termasuk jenis vaksin dan target sasaran. Yang kelima, SK pengangkatan pejabat kesehatan diterbitkan untuk mengangkat atau memindahkan pejabat di instansi kesehatan. Yang keenam, SK penanganan keadaan darurat kesehatan mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti wabah penyakit. Selanjutnya ada ciri-ciri keputusan. Yang pertama, surat resmi yang dibuat oleh organisasi formal seperti sekolah, perusahaan, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya. Yang kedua, bersifat final, konkret, dan individual. Dan yang ketiga, berbasis perundang-undangan yang disahkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan yang kelima, mengandung pertanyaan resmi tentang tindakan atau keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, seringkali disertai dengan alasan atau pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Selanjutnya, sistematika surat keputusan. Yang pertama adalah kepala keputusan, yang kedua adalah considerans, yang ketiga ada desideratum, yang keempat ada dictum, yang kelima ada penutup. Untuk yang pertama ada kepala keputusan surat keputusan, berisi mengenai nama dan alamat instansi, judul surat keputusan, nomor surat keputusan yang mengeluarkan surat keputusan seperti pada contoh. Yang kedua ada konsideran, yaitu untuk konsideran biasanya ditandai dengan kalimat menimbang, mengingat, membaca, mendengar, memperhatikan.
Yang ketiga ada desideratum, biasanya ditandai dengan kalimat memutuskan, menetapkan. Selanjutnya ada diktum. Diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum biasanya ditandai dengan kalimat pertama dan seterusnya, diktum ke-1 dan seterusnya, pasal 1 dan seterusnya. Contohnya ada di slide. Selanjutnya penutup. Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan berbagai informasi tentang tempat penetapan, tanggal penetapan, tanda tangan yang menetapkan, dan contohnya seperti di slide. Jadi kesimpulannya, dalam surat keputusan ini merupakan surat keputusan yang baik dan benar, karena pada surat keputusan terdapat semua sistematika yang tertera. Oke teman-teman, seperti ini saja hasil dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab bisa tulis di kolom komentar yang nantinya ada di video di YouTube. Baik, saya Siva Ayu Prasetyo, salah satu anggota kelompok 3, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum